Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Ita Mustaina dengan nomor induk mahasiswa 021 918 016 303. Saya dari program studi pendidikan dokter gigi spesialis bedah mulut dan maksilofasial Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar umum atau MKDU dengan topik filsafat ilmu dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Adib. Kali ini saya akan menampilkan sebuah topik pembahasan mengenai vaksin COVID-19. Pembahasan ini akan kita kupas berdasarkan filsafat ilmu. Dari topik pembahasan kita, yaitu peran filsafat ilmu dalam menyaring informasi vaksin COVID-19, ini terdapat 2 poin penting. Yang pertama yaitu informasi, dan yang kedua adalah filsafat ilmu. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu informasi dan apa itu filsafat ilmu. Untuk poin penting pertama yaitu informasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, informasi ini merupakan sebuah penerangan atau pemberitahuan atau berita mengenai suatu hal. Jadi pemberitahuan kabar atau berita mengenai sesuatu. Jadi informasi ini dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan tersebut dapat menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang itu akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Di sini ada hal yang menarik, yaitu bahwa informasi dapat merubah perilaku, sedangkan informasi disampaikan pasti memiliki tujuan, dan setiap informan memiliki tujuan masing-masing, di mana tujuan itu bisa berupa tujuan yang positif ataupun tujuan yang negatif. Poin penting kedua yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu ini merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu ini berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, menyeluruh, dan mendasar. Jadi di sini informasi yang kita bahas di sini, kita jadikan objek dari filsafat ilmu. Lalu bagaimana peran filsafat ilmu ini dalam mencari informasi? Maka kita harus terlebih dahulu mengetahui sumber-sumber dari informasi ini. Dari definisi sumber informasi, jadi sumber informasi ini merupakan penyedia sekumpulan informasi. Sumber informasi ini bisa dari media elektronik maupun non-elektronik. Saat ini sumber informasi yang sangat banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh berbagai kalangan dan usia, yaitu media elektronik sosial media. Banyak aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi maupun komunikasi, yaitu misalkan seperti yang ada pada slide ini, yaitu ada YouTube, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi yang lain. Media sosial tersebut sangat mudah diakses dan siapapun dari media tersebut dapat menjadi sumber informasi, yang artinya siapapun dapat memberikan informasi dengan cepat, mudah, dan interaktif. Sumber informasi lain dengan media elektronik selain media sosial yaitu televisi. Televisi dapat memberikan informasi kepada kita mengenai banyak hal, namun televisi ini tidak seperti media sosial. Dia hanya memberikan informasi dari satu arah. Media lain yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yaitu media cetak yang dapat berupa surat kabar ataupun majalah. Media selain media cetak dan media elektronik, ada satu sumber informasi lagi yaitu informasi dari seseorang secara langsung. Apa yang kita dengar dari seseorang atau percakapan yang kita dengan seseorang juga dapat menjadi sumber informasi untuk kita. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber akan mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Seseorang yang banyak memperoleh informasi, maka ia cenderung mempunyai pengetahuan yang luas. Lalu bagaimana dengan kebenaran mengenai informasi tersebut? Disinilah peran filsafat ilmu. Jadi, ada pun beberapa cara berpikir secara filsafat, yaitu yang pertama berpikir radikal. Jadi ketika kita memikirkan suatu ilmu atau suatu informasi, kita harus memikirkan sampai ujung akarnya.
Selanjutnya berpikir kritis, yaitu berpikir sampai ke akar persoalan. Jadi selain dari sampai ke akar permasalahan, itu juga harus tanggap terhadap persoalan. Nah, tanggap di sini yang poin penting dari kritis itu. Kemudian rasional, berpikir sejauh dapat dijangkau dengan akal manusia. Kemudian konseptual, hasil konstruksi pemikiran. Kemudian reflektif, mencerminkan pengalaman pribadi. Kemudian koheren, runtut atau beruntun. Kemudian konsisten, berpikir lurus atau tidak berlawanan. Sistematis, saling berkaitan. Metodis, ini merupakan dalam berpikir atau dalam 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 memikirkan sebuah informasi ataupun ilmu itu terdapat cara untuk memperoleh kebenarannya, kemudian berpikir secara komprehensif atau secara menyeluruh, serta bebas dan bertanggung jawab. Kita kembali fokus membahas topik kita kali ini, yaitu mengenai informasi vaksin COVID. Seperti yang kita ketahui, vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini mulai menemui titik terang. Pada awal bulan Desember tahun 2020, tepatnya pada hari Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020, sekitar 1,2 juta vaksin COVID-19 telah tiba di Indonesia. Vaksin tersebut dibawa dari Cina, kemudian seluruh vaksin ini juga diproduksi oleh Sinovac Biotech, perusahaan biofarmasi asal Cina. Bagi sebagian orang, tentu saja hal ini merupakan kabar bahagia, karena tidak dipungkiri bahwa saat ini kita semua sudah jenuh dan sudah lelah dengan situasi pandemi. Misalkan nih, bagi tenaga kesehatan seperti saya ataupun dengan rekan-rekan saya, itu biasanya setiap hari beraktivitas normal di rumah sakit, yang dulunya bisa beraktivitas normal tanpa harus menggunakan APD lengkap. Pada masa pandemi ini kita harus menggunakan APD lengkap, kemudian antrian pasien juga dibatasi. Itu merupakan suatu kebiasaan baru saat pandemi, di mana kita mau nggak mau dipaksa harus menyesuaikan. Kemudian tidak hanya terbatas pada bidang kesehatan, tetapi juga aktivitas di bidang lain pun juga berpengaruh. Contohnya saja pada aktivitas sekolah dan aktivitas perkantoran, banyak terjadi pembatasan. Namun, di tengah kabar baik ini, sebagian masyarakat dihadapkan dengan pertanyaan besar seputar keamanan vaksin. Disinilah peran filsafat ilmu. Jadi, ketika ada vaksin yang masuk ke Indonesia yang merupakan seharusnya menjadi kabar bahagia, sebagian masyarakat tidak menerimanya demikian. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam benak masyarakat Indonesia. Yang paling sering dan yang paling mendasar adalah yang sering menjadi pertanyaan oleh masyarakat Indonesia adalah apakah vaksin COVID-19 ini aman? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentulah tidak lepas dari sebuah informasi yang lebih dulu dia dapatkan sebelum dia menyimpulkan sebuah pertanyaan. Jadi, ini yang merupakan contoh informasi mengenai vaksin COVID. Jadi, terdapat informasi sekitar pertengahan tahun lalu, pertengahan tahun 2020 di media sosial yang menyebutkan bahwa laboratorium di Cina kehabisan monyet untuk percobaan vaksin COVID-19. Informasi lain juga saat itu dari sebuah unggahan di Facebook, itu juga ada narasi yang menyebutkan harga monyet Cina versus harga manusia Indonesia, yang dapat diartikan bahwa vaksin masuk Indonesia tanpa teruji keamanannya dan masyarakat Indonesia diberikan vaksin sebagai percobaan. Nah, untuk saat ini, dalam informasi lain menyebutkan bahwa kasus alergi parah yang terjadi di Amerika Serikat setelah dilakukan vaksin. Nah, ini merupakan sebuah informasi yang bukan merupakan informasi yang positif atau informasi yang bahagia jika kita hanya membacanya sepenggal. Nah, kedua informasi tersebut ini mendukung masyarakat untuk meragukan penggunaan vaksin. Bagaimana menyikapi informasi-informasi yang seperti ini? Sebagai seorang mahasiswa, dalam menerapkan ilmu filosofi tidak seharusnya kita menelan mentah-mentah segala informasi yang kita dapatkan. Kita harus membiasakan diri untuk bersikap kritis
Jadi ketika kita mendapatkan sebuah informasi, maka kita harus berpikir apakah benar di Cina belum selesai uji klinisnya, siapakah yang menyatakan informasi tersebut, apakah benar vaksin yang didistribusikan tidak melalui quality control, kita harus mampu memikirkan hal-hal tersebut. Jadi ketika ada informasi yang menggiring kita untuk eh, tidak setuju akan hal ini, sesuatu yang baru yang telah didukung oleh sebagian besar masyarakat, kita juga harus mampu memunculkan pertanyaan, apa yang membuat keraguan kita ini? Oleh karena itu, kita harus berpikir cermat serta tidak mudah lelah dan menyerah. Kemudian untuk ketika kita berpikir secara filsafat, maka terdapat 3 pendekatan penting dalam menelaah informasi atau menelaah ilmu. Yang pertama yaitu pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di sini pendekatan ontologi itu merupakan bagaimana hakikat informasi atau ilmu itu dapat dipercaya atau tidak. Sedangkan epistemologi ini merupakan bagaimana informasi tersebut itu dibangun. Bagaimana informasi atau ilmu itu dibangun, dibuat. Apakah metode yang digunakan untuk menyusun informasi atau ilmu tersebut, apakah dapat dipertanggungjawabkan? Nah, epistemologi itu harus mampu menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian aksiologi ini merupakan uh, sesuatu yang dapat menjawab pertanyaan apakah informasi tersebut membawa manfaat untuk masyarakat, apakah aman dan layak untuk masyarakat. Jadi lebih ditekankan kepada apakah ilmu dan informasi tersebut itu dapat dimanfaatkan, bagaimana manfaatnya. Jika kita kembali kepada kasus pertanyaan, contoh pertanyaan kita, contoh pertanyaan informasi kita, contoh informasi kita, apakah vaksin COVID-19 ini aman? Jika kita masukkan lagi dalam konsep pendekatan filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, seharusnya ketika kita mendapatkan keraguan mengenai keamanan vaksin tersebut, yang harus kita lakukan adalah mencari informasi dengan sumber yang akurat, di mana dalam mencari informasi ini itu termasuk dalam pendekatan secara ontologi, mencari informasi dengan sumber yang akurat. Misal tentang keamanannya, kita bisa cek di produk pengawas obat dan makanan RI. Nah, kita bisa cek di Badan POM. Kemudian mengenai informasi-informasi lain juga kita bisa dukung dari kita bisa cari informasi dari website-website yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian mengenai epistemologi, yaitu mencari detail informasi mengenai penelitian vaksin tersebut. Nah, untuk mengenai detail informasi ini, kita bisa mencari informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Kemudian mengenai manfaat-manfaat dari vaksin ini juga kita bisa telusur dari sumber-sumber yang bermanfaat, dari sumber-sumber yang akurat. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.